Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sekina Aulia dengan NPM 7142200040. Di sini saya akan menjelaskan soal persamaan garis linear, regresi linear, dan juga SVR. Di sini saya menggunakan studi kasus prediksi penggunaan listrik. Pertama, kita harus mengimport library yang kita butuhkan. Nah, yang pertama kita di sini harus mengimport Pandas dan NumPy untuk mengelola data. Selanjutnya kita mengimport Matplotlib untuk visualisasi grafik, dan sklearn ini di sini kita ada train test split untuk membagi data training dan testing. Selanjutnya di sini kita ada linear model untuk model regresi linear, dan juga di sini juga ada preprocessing yaitu label encoder dan standard scalar untuk encoding kategori dan menstandarkan data. Selanjutnya di sini ada SVR, yang mana SVR ini merupakan model support vector regression. Selanjutnya di sini ada mean squared error atau mean absolute error R2 score. Itu digunakan sebagai matriks evaluasi performa dari model. Nah, di sini pertama kita harus memasukkan dataset yang akan kita gunakan. Di sini kita masukin nama file CSV-nya. Selanjutnya pada codingan ini kita membaca 5 data pertama dari file CSV-nya. Dan outputnya kurang lebih seperti ini. Nah, di dataset yang saya gunakan di sini terdapat beberapa kolom, diantaranya site name, department, year, current solar, electric utility, electricity usage, peak electric demand, building type, building area, natural gas usage, energy use intensity, address, latitude, dan longitude. Selanjutnya, di sini kita pada baris df info ini digunakan untuk menunjukkan tipe data dan apakah ada nilai 0 atau nilai kosong di tiap kolomnya. Selanjutnya, pada df is null itu digunakan buat ngecek jumlah data kosong per kolomnya ada berapa dan diurutkan dari data terbanyak. Selanjutnya pada baris ini digunakan untuk melihat distribusi nilai dari kolom electricity usage, biar kita tahu si sebaran datanya ada berapa banyak. Selanjutnya, kita harus meng-cleaning data atau membersihkan data dulu. Yang pertama, kita ini menghapus spasi yang ada dari kolom menggunakan script ini. Selanjutnya, kita memilih 5 kolom yang akan kita gunakan, yaitu kolom electricity usage, building area, natural gas usage, current solar, sama building type. Nah, di sini kita juga menggunakan menghapus baris dari data yang kosong pada proses cleaning data. Selanjutnya, kita mengencoding kolom kategori. Nah, kita gunakan label encoder untuk mengubah kolom building type yang berisi data kategori seperti kantor, rumah, taman, itu menjadi kategori dalam bentuk angka. Misalnya di sini kita menggunakan kantor menjadi 0 dan rumah jadi 1. Nah, selanjutnya pada value counts di sini digunakan untuk mengecek hasil encoding supaya tahu jumlah gedung per kategori.
Nah, di sini kita juga harus membagi data training dan testing. Jadi dari data, keseluruhan data yang kita kasih, itu tuh nanti si data semuanya tuh bakal dibagi ke dalam dua untuk training dan untuk testing. Nah, di sini kita menggunakan X semua kolom kecuali kolom electricity usage. Dan kolom Y, kolom electricity usage ini yang bakal kita pakai buat diprediksi. Nah, di sini selanjutnya kita membuat model regresi linear dan training. Yang mana linear regression ini digunakan untuk membuat model yang mencari garis terbaik. Selanjutnya, pada fit X train dan Y train ini melatih si modelnya pakai data training. Nah, selanjutnya kita memprediksi data uji menggunakan YPRED ini. Buat prediksi untuk data testing disimpan di YPrediksi. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil evaluasi. Yang mana nanti kita di sini akan menampilkan mean square error sama R2 score atau akurasi modelnya. Nah, di sini kita mendapatkan mean square error-nya sebanyak 2674188878672,1143 dan R2 skornya adalah 0,605301043240167. Nah, selanjutnya di sini kita juga menggunakan regresi linear, yang mana pertama-tama kita harus mengimport matplotlib. Nah, di sini kita gunakan untuk mengatur si ukuran visualisasinya. Dan kita menggunakan warna sky blue, edge color-nya black. Nah, di sini kita menggunakan label, X labelnya di sini yaitu electricity usage aktual dan Y labelnya electricity usage prediksi. Nah, si titelnya kita menggunakan prediksi versus aktual. Yang mana pada data set yang kita berikan yang di sini, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, pada support vector regression atau SVR, kita pertama-tama kita tetap membagi datanya dulu, membagi data untuk training dan juga testing. Selanjutnya membuat model SVR untuk training dan membuat prediksi dan evaluasi. Nah, sehingga kita di sini keluar skor dari SVR mean squared error sekitar segini dan skor dari SVR R2 score adalah sebagai berikut. Setelah itu kita membuat visualisasi dari SVR. Visualisasi dari SVR adalah seperti berikut. Kita menggunakan title support vector regression, prediksi versus aktual. Selanjutnya, X labelnya electricity usage aktual dan Y labelnya electricity usage prediksi atau SPR. Jadi seperti itu tutorial dari saya, tutorial dan penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.